Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di hari ini tanggal 2 ya, Juni masuk di surat yang baru dari juz 30, yaitu surat Abasa. Sebelum kita masuk pada ayat ini, ada sebab turun dari surat ini yang perlu kita ketahui. Para ulama mengatakan sabab ma'rifatu sabab nuzulil ayat tu'inuka ala fahmi surah. Mengetahui sebab turunnya sebuah ayat itu membantu kita untuk memahami surat. Ini kaidah para ulama ya. Jadi memahami sebab turunnya satu ayat ya, atau surat membantu kita untuk memahami maknanya. Kemudian ada lagi faedah dari para ulama kita bahwa al-ibra laisa bi khususi sabab. Al-ibratu bi umumil lafz. Jadi akhirnya tolak ukur memahami ayat atau surat itu bukan pada kekhususan sebab, tetapi pada keumuman redaksi. Jadi membantu kita untuk memahami satu ayat, tetapi pemahaman itu tidak akan terfokus pada sebab itu saja. Tapi maknanya akhirnya bersifat umum seperti pada keumuman redaksinya. Ini satu faedah berkaitan dengan masalah sebab turun. Jadi sebab turun dari surat ini, surat Abasa, diceritakan oleh para ulama tafsir semua para ulama tafsir mengisahkannya, yaitu berkaitan dengan sosok sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang masuk Islam di awal-awal, dan beliau sosok sahabat yang buta, ya, beliau sahabat yang buta. Beliau datang ya, sebagai seorang sahabat yang miskin beliau, apalagi beliau buta, ya, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya tentang beberapa masalah. Tapi saat itu Rasulullah SAW lagi bersemangat untuk mengislamkan seorang tokoh Quraisy musyrik kafir. Beliau sangat semangat sekali untuk mengislamkan dia, karena kalau dia ini Islam, tokoh ini akan berpengaruh pada keislaman penduduk Makkah Quraisy saat itu. Berarti dia seorang yang punya kedudukan, seorang yang kaya. Beliau semangat untuk mengislamkan itu, mengislamkan si fulan ini. Sehingga ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini radhiyallahu anhu datang, beliau lagi semangat untuk ke arah laki-laki musyrik itu. Nah, disitulah datang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sampai di sini dulu. Abasa, dia yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abasa, berwajah masam, watawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali dia
yang ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, pembelajaran, manfaat yang bisa memberikan manfaat buat dirinya. Nah, ini ayat-ayat ini teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Rasulullah SAW datang, abasa. Imam Sa'di mengatakan rahimahullah taala abasa, yaitu terjemahnya berwajah masam. Ai fi wajhi, di wajahnya. Jadi ekspresi wajah Rasulullah SAW ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang, ekspresi wajahnya, muka Rasulullah SAW itu abus. Abus itu berwajah masam, ya, ditekuk. Watawalla, berpaling, yaitu badannya. Gitu. Mukanya masam, kemudian wajahnya berpaling. Berpaling berarti berpaling ke arah siapa? Ke arah laki-laki musyrik itu. Karena keinginan Rasulullah SAW ingin apa namanya? Ingin mengislamkan tokoh itu dengan gambaran beliau bahwa pengaruhnya akan besar pada Islam di wilayah Makkah. Ya, menunjukkan bahwa surat ini memang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi ayat yang pertama ini abasa, wajah Rasulullah SAW, mimik Rasulullah SAW itu uh, bermuka masam, ya. Kemudian badannya beliau berpaling, ya, kurang suka dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, bukan karena miskinnya atau tubuhnya beliau, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bersemangat mendakwahi tokoh ini karena melihat manfaatnya nanti kalau dia masuk Islam. Ini anggapan Rasulullah SAW, kalau masuk Islam dia akan berpengaruh besar kepada penduduk Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, anja'ahul a'ma, yaitu ketika seorang yang buta itu datang. Nah, Imam Sa'di mengatakan li ajli maji'il a'ma lahu. Ya, ini karena kedatangan seorang yang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi karena kedatangan beliau. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, wa ma yudrik itu maknanya apakah engkau tahu wahai Rasulullah SAW Muhammad, barangkali dia yang yatazakka, yang ingin membersihkan dosanya, terjemahnya. Imam Sa'di mengatakan thumma dzakara al-faidah fil iqbal alaih. Kemudian Allah menyebutkan manfaat fil iqbal alaih, yaitu menemui Abdullah ibnu Umi Maktum. Apa manfaat kalau Rasulullah SAW justru memperhatikan Abdullah ibnu Umi Maktum? Wa ma yudrika la'allahu. Jadi, apakah engkau tahu wahai Muhammad Rasulullah SAW? La'allahu, mungkin dia, yaitu al-a'ma, yang buta ini, Abdullah ibnu Umi Maktum, yatazakka, ay yatatahhar anil akhlaqir radhila wa yattasif bil akhlaqil jamila. Justru dialah yang akan membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela, dan dia akan membekali diri, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya justru dialah yang bisa mengambil manfaat dari semua ini. Ya. Bukan orang-orang yang musyrik ini, bukan. Abdullah ibnu Ummi Maktum lah yang akan bisa memberikan manfaat. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ay yatadzakkar ma yanfa'uhu. Dia akan mengambil pelajaran dari manfaat yang telah dia peroleh. Dia mengambil pelajaran dari manfaat ilmu yang telah dia peroleh. Fayamalu bitilka dzikra. Akhirnya dia mengamalkan dengan dari pelajaran yang dia peroleh itu. Dia mengamalkan dengan pelajaran yang telah dia peroleh itu. Ini makna dari yang kedua.
ayat yang keempat ini. Jadi ini adalah, kemudian beliau mengambil pelajaran dari semua ini. Wahadihi faidah kabira, inilah pelajaran yang besar buat kita. Yaitu apa? Al-maqsudah min bi'tsatir rusul. Tujuan utama dari diutusnya para nabi dan rasul. Wa wa'dul mu'ad, dan tujuan utama para dai-dai. Ya, para dai. Tujuan utama dari para dai, wa tadhkir wa tadhkirul mudzakirin, dan para penasehat, ya, mereka yang ingin memberikan nasihat-nasihat. Fa'iqbaluka ala man ja'a binafsik muftaqiran lidzalika minka. Anda fokus menemui, melayani orang yang datang menemui Anda dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan dirimu untuk mengambil manfaat dari dirimu. Wa huwal alyaqul wajib. Maka dia yang lebih berhak untuk Anda hadapi. Ya, untuk Anda hadapi. Jadi ini satu pelajaran yang berarti buat kita dalam bermuamalat, ya, bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Terkadang kita ini para jamaah lebih memandang orang dari sisi jabatan, ya, memandang orang dari sisi kekayaan, sehingga kita lebih mementingkan mereka, lebih mementingkan orang-orang yang punya jabatan dan kekayaan ini. Kita lebih perhatian dengan mereka, duduk. Dalam konteks apa ini? Dalam konteks ketika dihadapkan kita dengan orang yang sama-sama butuh. Dengan orang miskin yang tidak punya jabatan. Dia datang kepada kita, menemui kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Nah, dalam konteks ini. Jadi ada dua profil. Satu orang miskin yang tak punya kedudukan. Yang satu orang kaya yang punya kedudukan juga atau kaya dia. Nah, di sini ketika kita berada di tengah, nah, kita di tengah-tengah mereka. Kemudian datang seorang miskin, orang yang nggak mampu, yang nggak punya kedudukan apa-apa. Dia datang mau ngapain? Mau bertanya kepada kita, mau minta nasihat kepada kita. Minta nasihat kepada kita. Tapi di saat yang sama, kita lagi berhadapan dengan seorang yang punya kedudukan, seorang yang kaya. Nah, inilah seringkali kita ini lebih mementingkan orang-orang kaya ini, lebih mementingkan orang-orang yang punya jabatan ini dengan anggapan ini orang biasa. Nah, anggapan ini disalahkan dalam syariat Islam, dalam konteks Islam, ditegur kita. Apa itu? Kita disuruh kembali berpikir pada tujuan utama. Tujuan kita ini apa? Apakah tujuan kita ini tadallu' atau mutadalli' kata orang Arab. Tujuan kita ini adalah basa-basi, ya. Basa-basi dengan orang kaya, basa-basi dengan orang yang punya jabatan. Apakah seperti itu tujuan kita? Dan menyampingkan orang yang menginginkan ilmu dan faedah dari kita? Tentu tidak. Karena tujuan kita adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang paling besar kepada saudara kita adalah manfaat ilmu. Nasihat syar'i. Ini adalah manfaat yang paling besar, lebih mahal dari semua apapun yang ada di dunia ini. Nah, ini tujuan utama. Setiap muslim yang memahami hukum syar'i, yang memahami tentang kebaikan, yang memahami tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan utama. Jadi siapapun yang datang kepada kita dan dia membutuhkan kita, membutuhkan nasihat sama kita, maka orang yang seperti inilah layak untuk kita hadapi, untuk kita layani, untuk kita temui daripada orang-orang kaya ini yang sebetulnya dia tidak membutuhkan nasihat kita. Tidak membutuhkan kebenaran, dia tidak.
Justru bisa jadi orang kaya ini yang mengambil manfaat keberadaan Anda di situ. Ini loh saya lagi dekat dengan seorang ustadz yang ngerti ilmu. Buat apa? Buat melegalkan status dia dan buat untuk mengangkat status dia. Ini fenomena di masyarakat. Jadi di sini teguran, sadar bahwa tujuan kita adalah bukan berbasa-basi dengan orang kaya, orang punya jabatan yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Ya. Justru orang yang datang kepada kita inilah yang harus kita prioritaskan dari semua itu. Ini yang akan bisa mengambil manfaat. Dari mana kita tahu kalau dia bakal mengambil manfaat? Datangnya dia kepada kita. Kemudian dia sudah menyiapkan kasus dia. Kemudian dia sudah punya keinginan yang kuat, ingin mengetahui solusi yang syar'i dari permasalahan yang dia hadapi. Berarti dia sudah siap untuk menerima apapun yang dinasehatkan, apapun yang dia terima itu. Dia siap. Disinilah Allah mengatakan tadi itu apa? Di ayat yang ketiga, yatazakka. Dia akan siap merubah kebiasaan dia yang buruk kalau memang selama ini saya salah. Dia siap itu. Dia sudah siap untuk itu. Saya akan merubah kebiasaan saya yang buruk, ya. Dia akan merubah, dia akan tinggalkan. Kemudian berikutnya apa? Fatan fa'ahud dzikra. Dia akan siap untuk mendengarkan nasihat dari Anda. Lalu dia akan siap mengamalkan. Berarti merubah kebiasaan buruk tadi dengan kebaikan. Siap meninggalkan dan siap berubah dengan datangnya dia di situ. Ini makanya orang yang seperti ini, kata Imam Sa'di tadi, kata para ulama, aliyak. Ini orang paling layak untuk kita layani. Ini yang paling utama untuk kita perhatikan. Kalau yang ini jangan. Ya. Nah, inilah faedah besar di ayat yang mulia dalam konteks ini. Tapi kalau tidak ada kasus seperti ini, artinya saat itu tidak ada orang yang datang kepada kita, nggak ada orang yang minta nasihat, nggak ada. Kebetulan hari itu di hadapan kita ada tipe orang yang seperti itu, tidak apa-apa kita nasihati dia. Tapi kalau dalam waktu yang sama ada orang yang butuh datang kepada kita, maka dia yang lebih pantas untuk kita layani. Umpama, contoh, ada orang yang telepon kepada kita. Lalu di saat itu kita lagi ngobrol sama dia, si Fulan yang kaya ini, dan dia ingin nanya, kita tahu si Fulan ini mau nanya. Dengan tujuan yang tadi, maka layak untuk Anda layani ini. Dan cukup mengatakan, mohon maaf sebentar, saya angkat ini penting. Kita jawab pertanyaan dia, nasihati dia kalau kita yakin bahwa kita bisa memberikan nasihat yang bermanfaat buat dia. Ini adalah faidah kabir, manfaat yang begitu besar. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan ayat ini ya, dari 1 sampai 4 itu sebetulnya pujian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan para ulama tafsir. Ini bukan memberikan makna negatif, tidak. Tapi ini pujian kepada Rasulullah SAW. Allah memuji Rasulullah SAW. Dari mana? Makanya di sini tidak disebutkan nama Rasul SAW. Tapi tiba-tiba di sini dikatakan Allah abasa, dia bermuka masam. Dia berpaling. Ini menunjukkan pujian. Ya. Bukan bukan memojokkan, bukan memojokkan. Ya jangan difahami negatif, ini jangan naudzubillah, ya tidak. Tapi ini pujian. Kalau kita umpama ada si fulan di depan kita, kemudian di situ ada teman-teman kita ingin memberikan pelajaran. Kita bilang ada seseorang yang seperti ini. Nih, kan Anda tidak merendahkan dia yang di depan Anda ini, tidak. Padahal yang Anda ceritakan itu si fulan ini di depan Anda. Kan tidak merendahkan. Tapi justru Anda apa? Para ulama kata, justru Anda memuji dia, mengangkat dia. Ini loh perbuatan baik yang
bisa kita ambil faedah. Ini loh faedah besar yang kita ambil dari sikap ini gitu. Sehingga terjadi apa? Itab teguran dari Allah. Kita harus seperti ini. Berarti kan ini menaikkan kedudukan dan martabat. Luar biasa para ulama memaknainya. Dan yang berikutnya adalah ini menunjukkan apa? Keutamaan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan penyebutan dengan yang buta, ini bukan bermakna merendahkan, sama sekali tidak. Ini adalah julukan yang terkadang banyak sahabat dikenal dengan kondisi tertentu. Ya, Abu Hurairah, fulan-fulan, namanya hilang. Karena dia terkenal dengan julukannya itu. Apakah itu merendahkan? Tidak. Apalagi ini konteks Al-Quran. Allah memuji Abdullah ibnu Ummi Maktum. Memang beliau buta. Tapi kebutaannya menjadikan dia tak terhalang untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Namanya, kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian faedahnya lagi bahwa apa? Al-ilmu yukta. Ilmu ini didatangi. Makanya para ulama salaf dulu itu maunya orang mau belajar itu Anda yang datang. Ya Anda yang datang. Anda butuh, ya Anda yang datang lah. Makanya Imam Tirmidzi dulu tidak mau penguasa-penguasa saat itu ngundang Imam Tirmidzi untuk ngajarin anaknya di istana. Nggak mau. Imam Bukhari, oh tidak mau ketika penguasa saat itu menyuruh Imam Bukhari untuk ngajarin anaknya. Dan itu menjadikan sebab Imam Bukhari diusir dari sana, diusir dari sini, yang akhirnya beliau sakit dan meninggal di tengah jalan. Ya, subhanallah. Ini satu adab jemaah. Jadi memang sih kadang saya ambil contoh kasus di Jakarta. Saya sama banyak Ustaz mau konsul nih ada masalah keluarga, masalah waris dan sebagainya. Ustaz bisa enggak datang ke rumah? Datang ke rumah. Oh maaf, nggak bisa. Saya bilang, nggak bisa, nggak. Ustaz masalah ini keluarga besar dan yang lain nggak bisa karena kesibukan ngantor kerja Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz, nanti begini dan begitu. Kami jemput, kami siapkan mobil. Enggak, nggak bisa. Kalau Anda mau, datangin ilmu. Ya, datangin ilmu, datangin majelis ilmu. Mana itu masjid yang sudah kita tunjuk, datang Anda ke masjid atau tempat yang kita tunjuk, datangin situ. Anda yang datang. Berarti kalau dia datang, berarti dia siap untuk mendapatkan kebenaran, siap untuk merubah sikapnya, ya sikap meninggalkan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, siap semuanya. Tapi kalau di rumah, siapa lo? Ngasih tahu, yang butuh Anda, seolah-olah kita yang butuh. Nah inilah jemaah satu pelajaran yang berarti buat kita. Ini menunjukkan syaraful ilm, kemuliaan ilmu. Ya, kemuliaan orang yang memahami ilmu syar'i. Adapun ayat yang kelima, Allah berfirman, "Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka." Amma man istaghna. Ini bicara orang kaya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, istagna. Dia ngerasa cukup dia dengan kekayaan itu, dengan jabatan. Fa'antalahu tasadda. Apakah engkau, wahai Muhammad Rasulullah SAW, memberi perhatian? Apakah engkau, wahai Muhammad Rasulullah SAW, memberikan perhatian kepada orang yang merasa cukup ini? Wa ma'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan bagi dirimu. Tidak ada masalah bagi dirimu. Kalau dia tidak beriman. Kalau dia tidak mensucikan dirinya. Nah, sampai di sini dulu. 5, 6, 7. Biar nyambung. Apa maknanya? Amma man istaghna. Wa amma tasaddika wa ta'arruduka lil ghaniyyil mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti
li'adam raghbatihi fil khair. Ya. Adapun Anda yang lagi perhatian, fokus kepada orang kaya. Al-Mustaghni yang nggak butuh dia. Dia nggak butuh sama Anda. Dia tidak mau bertanya. Dan dia tidak ingin mengetahui hukum. Enggak. Kenapa? Karena tidak ada keinginan dia untuk mengetahui kebenaran. Enggak ada. Ma'atarkika man huwa aham minhu. Padahal Anda di waktu yang sama, meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu, yang tadi itu, yang lebih penting dari itu. Maka fa'innahu la yanbaghi lak, maka hal itu nggak pantas untuk kamu lakukan, nggak boleh kamu lakukannya. Fa'innahu laisa 'alaika alla yazakka. Kalau si kaya ini tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ilmu, dia tidak membersihkan dirinya dari dosa, tidak meninggalkan kebiasaan dia berbuat dosa, tidak bertaubat kepada Allah, tidak beramal saleh, fa'innahu laisa 'alaik. Kamu tidak ada masalah bagi kamu. Bukan aib bagi kamu, bukan beban bagi dirimu. Bukan beban bagi dirimu. Kalau lam yatruk, walaupun dia tetap tidak tobat, ini tidak ada beban apapun bagi diri kamu. Falasta bimuhasab ala ma'amilahu minasyar. Anda tidak akan dihisab atas sikap dia yang tak peduli dengan kebenaran dan sikap dia yang selalu mengerjakan keburukan itu. Allahu Akbar. Fadalla hadha alal qa'idah masyhura. Ini menunjukkan atas satu kaidah yang populer di kalangan para ulama. Apa itu kaidahnya? La yutraku amrun ma'lumun li amrin mawhum. Perkara yang sudah jelas manfaatnya tidak akan ditinggalkan atas perkara yang masih belum jelas. Wala maslahatun mutahaqqaqah li maslahatin mutawahhamah. Dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan yang sudah pasti diperoleh. Kemaslahatan, yaitu baik maksudnya, yang pasti diperoleh atas kemaslahatan yang belum jelas. Maksudnya di hadapan kita ada sesuatu yang sudah jelas, maklum, sudah jelas manfaatnya, sudah jelas kebaikannya, sudah jelas nih, sudah jelas. Ditinggalin, gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang nggak jelas. Nggak boleh, jamaah. Kemaslahatan yang pasti diperoleh, kebaikan yang pasti diperoleh, ditinggal demi mendapatkan sesuatu yang nggak jelas. Ini nggak boleh ini dilakukan. Dan tentu ini bukan sikap orang yang berakal sehat. Ini bukan orang yang berakal sehat. Wa annahu yanbaghil iqbal ala talibil ilm. Itu kita harus perhatian kepada orang yang mencari ilmu. Dia datang kepada kita, dia datang dari sana, dari sini, dari sini. Ya, ini kalau yang offline ya, datang kemana, dari mana-mana, dari rumahnya, dia datang meninggalkan kesibukannya, meninggalkan waktu istirahatnya. Berarti apa? Siap di pikirannya untuk menerima ilmu, siap di pikirannya untuk merubah perilaku dia yang buruk, siap dirinya untuk melakukan kebaikan, untuk mendengarkan apapun nasihat, siap dia untuk itu. Siap menerima ilmu. Datang dia duduk. Ini orang yang menghargai ilmu namanya. Siap untuk itu. Muftakir ilai. Dia butuh untuk ilmu ini. Al-Haris alaih. Azyad min ghairi. Dia lagi rakus-rakusnya ini dengan ilmu. Ya, pengen dapat ilmu. Terus ingin bertambah. Maka perhatiannya kepada mereka ini harus jauh lebih besar daripada yang lain. Sama ya kalau offline online gini ya. Ya, karena tidak memungkinkan untuk offline ya. Online umpama dia sengaja meninggalkan kesibukan. Ya, duduk rapi, menikmati kajian, duduk. Kecuali ada orang yang online hanya iseng saja. Dia buka handphonenya, apalagi tidak ada
apa namanya gambar dan sebagainya, banyak di antara kita hanya sekedar ditaruh handphonenya, kemudian dia sambil beraktivitas di kamarnya, di apartemennya, di rumahnya sambil apa? Sambil ini sih orang sama sekali tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia tidak fokus di sana. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan pada satu orang ada dua hati dalam dirinya. Nah, hati kita satu, fokus kita satu deh. Kalau Anda mau kajian, mau offline, mau online, buka handphone, apa HP Anda, buka tablet Anda, buka komputer Anda, nyalakan, dengarkan dengan seksama, ambil tulisan, catat. Inilah orang yang iqbal ala talabil ilm. Orang yang menghadap untuk mendapatkan ilmu yang syar'i. Ini orang seperti ini yang harus kita fokuskan, kita prioritaskan daripada yang lain jika dalam waktu yang sama kita dihadapkan atas dua model yang seperti ini. Subhanallah jemaah. Kemudian pada ayat yang ke-8 kembali Allah bicara tentang Ibnu Ummi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu, yang pertama, tipe yang pertama yang mau belajar ilmu, dengan bersegera, yas'a, segera untuk mendapatkan pengajaran. Buru-buru datang, oh datang ini mau datang ke majelis taklim, mau hadir di majelis taklim, siap semuanya hadir. Yas'a, ada kata-kata yas'a. Yas'a ini apa? Bersegera dia untuk datang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au, ketika azan dikumandangkan di hari Jumat, fas'au, ay bersegera. Maksudnya segera ini bukan lari-larian loh ya, bukan lari-larian, bukan. Segera ini maksudnya apa? Para ulama tafsir mengatakan segera itu apa? Keinginan dia yang bulat dipasang, fokus dia dikonsentrasikan untuk apa? Untuk sini. Kemudian tinggalkan kesibukan yang lain. Ini makna yas'a. Fas'au, tinggalkan. Bahasa Indonesia, segera. Maksudnya, fokuskan perhatian Anda. Niatkan dengan niat-niat yang kuat untuk mendapatkan yang ini, dan yang sekarang kesibukan Anda, tinggalkan semuanya. Wa amma man ja'aka yas'a. Orang yang datang menemuimu, dia yas'a. Bersegera. Sudah fokus hatinya, pikirannya, fisiknya, semua untuk menerima Anda. Wa huwa yakhsha. Dialah yang bakal takut. Anta anhu talaha, tapi engkau berpaling dari dia. Tapi engkau berpaling dari dia. Nah, ini teguran di sini. Di sini Imam As-Sa'di tidak memberikan penjelasan. Ya, mencukupkan dengan penjelasan yang tadi itu. Artinya ini kembali kepada Ibnu Ummi Maktum yang tadi. Yaitu makna umumnya adalah orang yang ingin belajar. Siapakah ciri-ciri orang yang belajar? Yas'ah. Jadi ayat ini kalau kita breakdown, isinya tentang profil orang yang ingin belajar di majelis taklim, adab. Ya, kalau tadi apa? Datang, fisiknya datang. Pertama tentu dia harus apa? Siap hatinya untuk menerima ilmu, ikhlas kepada Allah. Pertama ikhlas, yang kedua azam. Azam itu punya kemauan keras di hatinya untuk apa? Mendapatkan ilmu. Punya yang ketiga punya kemauan untuk apa? Merubah. Kalau memang dia mengetahui bahwa ada pada dirinya kebiasaan buruk, siap dia untuk merubah. Yang keempat, dia siap untuk apa? Melakukan kebenaran. Siap untuk melakukan kebenaran. Lalu yang kelima apa? Yas'a. Dia apa? Bersegera untuk menemui majelis ilmu. Artinya apa? Meninggalkan semua kesibukan dia. Gimana? Meninggalkan kesibukan dia untuk itu. Dan berarti apa yang keenam? Fokus terhadap apa yang akan dia pelajari hari ini. Nah, maka hasilnya, endingnya dari ini semua sama dengan goalsnya apa? Hasilnya, goalsnya adalah yakhsha. Dia akan melahirkan takut sama Allah. Allahu Akbar. Makanya Imam Ahmad mengatakan ciri ilmu yang bermanfaat
adalah melahirkan takut sama Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Inilah buah dari ilmu yang dia pelajari, takut. Yang dimaksud takut ini apa? Takut yang muncul karena ilmu. Ya, takut yang muncul karena ilmu itulah yang disebut dengan khasyah. Sehingga ketika itu dia tidak akan berani melakukan syirik, tidak akan melakukan maksiat, tidak akan bid'ah, tidak akan melakukan akhlak-akhlak tercela karena takut akan adab Allah, sehingga muncul pada dirinya yang kedua harapan untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Inilah tanda ilmu yang dia pelajari manfaat pada dirinya. Kemudian di ayat 11, ayat 10, fa'anta anhu talaha, dan engkau berpaling dari yang seperti ini, jangan. Jangan sudah melihat status dia, ekonomi dia, sosial, jangan-jangan. Inilah tujuan kita. Jangan berpaling dari orang ini. Ini orang yang menginginkan kebaikan dunia akhirat. Hanya ditutup, kalla innaha tazkirah. Sekali-kali janganlah. Jangan melakukan hal yang tadi. Ya, ini adalah peringatan buat kita semua. Apa kata Imam Sa'di? Haqqan inna hadhil mau'idhah tazkira minallah. Yudhakiru biha ibadahum. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Wa yubayyinu rushda minal ghayy. Sungguh nasihat ini adalah peringatan dari Allah. Pelajaran dari Allah. Ilmu dari Allah. Untuk apa? Memberikan pelajaran buat hamba-hambanya akan hal ini. Dan menjelaskan untuk mereka di dalam Al-Quran apa saja yang mereka butuhkan. Dan menjelaskan kebenaran dari kesesatan. Jadi inilah Al-Quran. Al-Quran ini apa? Nasihat. Al-Quran ini ilmu. Al-Quran ini pelajaran. Menjelaskan apa? Menjelaskan semua yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan kebenaran. Al-Quran menjelaskan apa yang kita butuhkan. Al-Quran menjelaskan kebenaran. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan keburukan, kesesatan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Inilah sebuah kemuliaan yang tidak bisa diukur dengan kekayaan apapun. Memberikan faedah bahwa orang yang miskin tak punya kedudukan, tapi dia punya semangat untuk belajar ilmu, ini jauh lebih mulia daripada mereka yang kaya, tapi tak perhatian dengan ilmu. Apalagi dia kaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebagai penutup kajian kita, yang kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di ayat yang ke-12. Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, an-dunya li arba'. Dunia ini akhirnya milik 4 orang. Ini catat tanda ini. An-dunya, dunia ini akhirnya milik 4 orang. Siapa? Satu, seseorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta. Dikaruniai ini yang pertama. Dikaruniai ilmu, dikaruniai harta. Sehingga dengan ilmunya, dengan harta yang Allah berikan, dia bertakwa kepada Allah. Dia berbuat baik kepada keluarganya. Dia silaturahmi kepada keluarganya. Dia menjalankan kewajiban dia kepada Allah. Dia menunaikan hak Allah atas dirinya. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Lalu dia mengatakan, andai saya seperti fulan, saya bisa haji setiap saat, saya bisa bangun masjid, bangun sarana pendidikan, saya bisa sedekah yang banyak, saya bisa menyantuni fulan, saya bisa bantu fulan, saya bisa bantu fulan dengan harta. Andai saya seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dua orang ini adalah hamba Allah yang mulia. Pahala dua-duanya sama.
Fa'ajruhuma sawa. Pahala dua-duanya sama. Ini adalah orang yang paling mulia. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniakan oleh Allah harta. Dikaruniai oleh Allah harta, tapi nggak punya ilmu. Aduh, mampus jamaah. Dikaruniai harta, tapi tidak ada ilmu. Sehingga hartanya dipakai apa? Maksiat semuanya. Hobi otomotif, hobi barang mewah, ya, pelesiran ke sana kemari, berganti dari satu perempuan yang lain. Yang perempuan juga begitu, berganti dari laki satu ke laki yang lain. Tak kenal halal, tak kenal haram, tak kenal kewajiban dia kepada Allah. Maksiat jadi kebiasaan, kebatilan jadi kebiasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah manusia yang paling akbar, paling jahat manusia yang seperti ini. Paling busuk hobi, paling busuk orang kayak gini kata Rasulullah SAW. Yang keempat, sosok manusia yang tidak punya harta, nggak punya ilmu. Aduh, tapi dia bilang, coba saya kaya kayak Fulan, bisa beli mobil ini, bisa punya barang mewah ini, bisa punya rumah mewah, bisa pelesiran jalan-jalan kemana-mana. Coba saya punya harta kayak dia. Maka fawizruhu masawa. Dosanya orang yang miskin punya keinginan ini sama dengan tipe yang ketiga. Ya, inilah jamaah. Jadi inti dari empat ini apa yang mulia? Hartanya? Kan. Ilmunya yang mulia. Belajar syar'inya. Untuk apa? Tadzakur, liyatazakka. Untuk liyatazakka, belajar ilmu untuk apa? Liyatazakka. Untuk mensucikan dirinya dari dosa, syirik, semuanya disucikan. Fatanfa'ahu dzikra. Yang kedua, untuk apa? Untuk mengambil pelajaran, lalu untuk diamalkan sama dia. Inilah yang namanya ilmu berbuah takut sama Allah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dari hari ini pembahasan ayat 1 sampai dengan ayat 11 surat Abasa. Alhamdulillah, insyaallah banyak sekali faedah-faedah ya, ilmu yang bisa kita catat, bisa kita amalkan. Selanjutnya kita ada waktu untuk berdiskusi ataupun tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman jamaah yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa raise hand atau menitipkan pertanyaannya di kolom chat. Kami persilahkan. Ini belum ada yang masuk Ustadz. Sebentar, cek lagi. Alhamdulillah. Sudah ada yang raise hand dari Bung Abi. Silahkan Bung Abi. Ya, silakan. Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abi, silakan. Dari mana ini Bung Abi? Nama saya Abi Sat dari Tangerang. Ya, silakan. Dulu saya pernah baca ya sebuah artikel kalau tidak salah. Surat Abasa ini ada satu penentangan dari orang-orang Syiah yang ditulis kalau tidak salah itu dari siapa ya, Husain Al-Habsyi, pendiri Bangil gitu. Yapi Bangil. Dia nulis
Abasa atau Nabi tidak mungkin bermuka masam itu apa Ustadz masih apa tahu yang mengenai hal ini Ustadz? Ada penentangan tentang apa? Tentang surat Abasa ayat 1 itu. Ya, ya itu aja Bung Abi pertanyaannya. Iya Ustadz, itu apa itu benar apa enggak gitu. Ya, barakallahu fiik Bung Abi atas pertanyaannya. Jangankan surat Abasa Bung Abi, Al-Quran aja juga ditentang kok sama mereka. Kok repot banget harus melihat surat Abasa. Ya, Al-Quran secara keseluruhan ini ditentang oleh mereka. Ya, Husain Al-Habsyi sebagainya. Nanti saya sedikit cerita Husain Habsyi ini. Nah, dia si Fulan ini tetangga saya dulu di Pak. Tetangga saya dan saya sekolah di sekolahnya. Penerusnya dia adiknya, anak-anaknya dia juga teman saya dulu sekelas. Jadi jangankan apa namanya surat Abasa, Al-Quran aja ditentang sama mereka semua. Mereka mengatakan Al-Quran ini produknya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar merubah isi Al-Quran yang sebetulnya. Ini adalah produknya Abu Bakar. Al-Quran yang asli itu sebetulnya adalah apa yang disampaikan Rasul SAW kepada Fatimah. Itu yang asli. Sehingga mereka menyebutnya Al-Quran Fatimiyah, Fatimah. Al-Quran Fatimah. Kayak apa Al-Quran Fatimah? Mereka yang bikin. Mereka orang Syiah ini yang bikin Quran Fatimah namanya. Ya, mereka nggak akan berani memunculkan. Mungkin di Irannya sana yang dimunculin kali ya. Di Irannya yang dimunculinnya. Quran Fatimah. Jadi dikatakan jangankan surat Abasa. Quran semua ini diingkari. Mereka nggak percaya karena mereka menuduh ini produknya Abu Bakar. Ini produknya Hafsah, produknya Umar, Utsman. Ya, Alhamdulillah. Sehingga kan mereka akhirnya mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan para sahabat. Hilang Al-Quran ini sudah. Mereka hanya memunculkan Quran Fatimah. Capek kita harus membantah satu item dengan per satu item. Qurannya aja sudah mereka nggak mau kok. Jadi Syiah ini bukan Islam, Pak. Syiah ini agama sendiri yang dibuat seperti handanya lah Hindu yang membuat agama oleh tokoh Siddhartha Gautama. Ya, Syiah ini dibuat oleh sosok yang bernama Ibnu Saba. Di Indonesia, Syiah adalah agama yang dimasukkan oleh Husain Al-Habsyi. Dialah dedengkot pertama yang memasukkan agama Syiah ke Indonesia lewat surat menyurat yang dia lakukan dengan siapa tokoh revolusionernya Iran itu Al-Khomeini. Dia melakukan surat menyurat dengan Khomeini cukup lama, ya. Dan itu sudah diskenario sama dia dengan Khomeini saat itu. Akhirnya surat-surat dia dengan Khomeini itu dibongkar oleh sosok ustadz, dipanggil dulu namanya Al-Ustadz Muhammad Umar Ba Abdullah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasih jannatihi. Beliaulah yang membongkar itu. Beliau seorang dai salaf, ahlu sunnah wal jamaah, beliau membongkar itu semua. Karena beliau menemukan surat-surat itu ya yang beliau peroleh di India. Dia peroleh dari India, dari seorang ulama di India. Kemudian dia surat-surat itu dikumpulkan, dibawa pulang, dan beliau pelajari agama Syiah. Jadi inilah, makanya Husain Al-Habsyi ini dulu tokoh Masumi. Ya, ketika Pak Nasir ngendus mencium adanya bau Syiah pada dirinya, dipecat beliau dari Masumi. Ya, dipecatlah dia dari Masumi, ya, dan dia mendirikan mendirikan pesantren. Dulu dia itu 3 kekuatan. Ya, dulu dia 3 kekuatan yang memiliki satu pesantren di Jember.
Kekuatan yang pertama adalah Hasan Baharun yang memiliki pesantren Darul Lugha wa Da'wah di Bangil. Ya, Darul Lugha wa Da'wah di Bangil yang dilanjutkan oleh anaknya sekarang, dia kakak kelas saya dulu, masih SD dulu ya. Kemudian Husain Al-Habsyi, kemudian Muhammad Abduh di Malang yang mendirikan pesantren Darut Tauhid di Malang. Nah, ini pecah tiga orang ini karena melihat Husain Al-Habsyi ini, temannya dia ini memiliki faham Syiah. Nah, dua orang, Husain Habsyi pergi ke Bangil, kemudian Hasan Baharun pergi ke Bangil. Hasan Baharun mendirikan pesantren Darul Lugha wa Da'wah. Ini Habib murni. Jalurnya adalah Jarul Habib dengan bid'ah-bid'ahnya masih kental. Ya, Husain Habsyi mendirikan pesantren dengan nama Yayasan YAPI namanya, Yayasan Pendidikan Islam. Berdiri dua. Tapi yang namanya Habib, sama-sama Habib, mereka pandai menyembunyikan, ditutupi sama dia, rapi sama dia. Itulah mereka. Ya. Tapi kebongkarlah kedok dia bahwa dialah yang pertama kali memasukkan faham Syiah di Indonesia, sosok Husain Al-Habsyi yang kuburannya sekarang ibarat sebuah masjid yang diagungkan oleh para pengagung-pengagungnya. Wal'iyadzubillah. Jadi intinya inilah mereka. Ya, dia Husain Habsyi memiliki murid-murid yang senior-senior yang besar. Ya, di antaranya Husain Al-Habsyi, sama-sama Husain Al-Habsyi namanya yang tinggal di Depok, yang dikenal dengan nama Husain Buta. Nah, Habib Husain Habsyi yang buta itu muridnya dia senior. Kemudian banyak ada beberapa ya. Kemudian yang di Bandung itu Jalaluddin Rahmat itu muridnya dia. Ya, beberapa tokoh ya yang menjadi muridnya dia, termasuk yang lagi naik daun di Indonesia, anak muda yang suka podcast di sana kemari dengan pakai kaos oblong, kemudian pakai sarungan doang. Nah, itu juga lulusan dia, ya produknya dia. Nah, inilah profil dia ya. Jadi jangan nggak usah sibuk dengan satu ayat dua ayat yang dia tolak. Al-Quran dia tolak semuanya. Hadis-hadis Bukhari, Muslim, Kutub Sitta, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, semua dia buang sama dia. Yang dia terima tertentu yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Inilah agama pembohong. Agama dikarang sama dia. Ini bukan Islam sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga mencerahkan, sangat jelas dan gamblang sekali penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita yang menyimak. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yuniarti. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Ini tadi saya melihat kejadian yang tidak patut seorang guru agama yang dicontohkan kepada muridnya. Misalnya, dia tuh disuruh bermaksiat kepada kepada Allah gitu, Pak Ustadz. Disuruh kan kita wajib ya kalau membaca Quran tuh harus ya. Nah, di sana di sebuah pesantren, nggak tahu pesantrennya apa ya Pak Ustadz ya. Saya tidak menyebutkan di sana gurunya menyuruh em, orang Islam itu tidak wajib membaca Al-Quran dan tidak tidak wajib juga menjalani sholat. Terus gurunya itu mencontohkan yang tidak patut kita contoh itu, misalnya ya mohon maaf ya Pak Ustadz, saya bukan menghina itu apa benar apa tidak, saya nggak tahu juga. Itu eh, katanya menurut berita itu guru ngajinya itu mencabuli Oke, apa murid-muridnya yang ingin seluruh ditanyakan apa? sivitas. Yang ingin ditanyakan Iya Pak Ustadz. Yuniarti apa? Ya itu eh, gimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu kan kita guru agama itu kan tidak patut mencontohkan seperti itu ya jangan. Ya, paham. Oke. Terima kasih Yuniarti yang di Bandung. Ini memberikan pelajaran berarti buat kita bahwa ilmu ini tidak dilihat dengan penampilan ya.
tidak dilihat menilai orang berilmu itu tidak dari penampilan dia. Ya, karena ilmu ini tidak ada ciri khusus berupa penampilan seseorang, tidak ada. Ya, tidak ada ciri itu. Oh, penampilannya kalau orang berilmu itu harus berpeci, harus surbanan, kemudian harus apa namanya, harus bajunya begini, penampilannya harus begini dan begitu. Tidak, tidak. Tidak ada ciri-ciri itu. Tapi masyarakat awam kita kasihan mereka karena kejahilan mereka memandang bahwa ilmu itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Satu, penampilan dia. Jadi penampilan fisik itu bertanda bahwa dia punya ilmu yang besar. Yang kedua, ciri kedua mereka adalah keturunan. Ya, oh keturunannya dari sini, dari sono, ini bertanda dia punya ilmu. Tiga, punya pondok. Oh, ini bertanda kalau dia punya ilmu. Ya. Jadi ini semua ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Menilai ilmu dengan hal-hal yang seperti ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi ilmu ini apa? Ilmu itu sesuatu yang tertanam, tergores di dalam hati, tercatat di dalam lembaran-lembaran hati seseorang. Dan ilmu itu sesuatu yang kuat mengakar di dalam hati seseorang. Dan ilmu itulah yang akan melahirkan lentera dan cahaya, kalau bahasa Ibnu Qayyim. Melahirkan lentera dan cahaya yang terus bersinar. Semakin kuat ilmunya yang bersumber Quran hadis dengan pemahaman yang benar, maka lentera itu akan semakin memancarkan cahaya. Dan cahaya itu akan menyinari anggota tubuh dia. Maka lahirlah sikap perilaku yang baik. Ibadahnya dia ikhlas, ibadahnya dia tauhid, ibadahnya dia sesuai dengan Quran. Seperti contoh para salafus saleh dulu. Akhlaknya dia juga akhlak Rasul SAW, akhlaknya salaf. Walaupun dia pakai kaos, walaupun dia tidak menggunakan sorban, tidak menggunakan ini dan itu yang menjadi atribut yang dinilai sebagai atribut ulama. Tidak. Bahkan sekarang di Jakarta ada ustadz-ustadz yang memang berdakwah di hadapan anak-anak jalanan, anak-anak motor, anak-anak bertato. Ada teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz sunnah. Fokusnya dakwanya di situ. Sehingga kalau berdakwah mereka pakai kaos, pakai jaket, nggak pakai peci kadang. Ya, nggak pakai peci dia, pakai jaketnya, jaket-jaket motor, pakai kaos, celananya jean, gitu ya. Apakah itu tanda bahwa dia orang yang nggak punya ilmu? Tidak. Nah, ilmu tidak dinilai dengan itu di era masyarakat kita ini. Ya tentu ini akan kembali ke budaya, kayak budaya orang Saudi. Ya memang di Saudi ini bukan pakaiannya dia gitu loh, bukan baju gue, itu istilahnya gitu. Ini bukan baju gue gitu loh. Baju gue ya memang gamis putih, mau yang brengsek, mau yang bajingan, mau yang preman, mau seorang alim, ulama, ya bajunya ya itu memang putih gitu loh. Ini mohon maaf ya bahasanya cukup tajam. Jadi ilmu ini tidak dinilai dengan penampilan-penampilan fisik. Gitu ya. Ini yang jadi bencana buat masyarakat yang saudara-saudara kita yang nggak paham. Rasulullah SAW bersabda, di Al-Quran juga Allah berfirman, la yanalullahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging kurbannya. Bukan darah-darahnya yang Allah terima. Tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, riwayat Imam Muslim, maaf. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak melihat jisim fisik kamu, tidak. Dan Allah tidak melihat penampilan. Penampilannya harus begini, harus begini. Tidak, bukan ciri itu. Tapi Allah melihat hati seseorang.
Inilah jamaah yang harus kita sadarkan pada diri kita, saudara-saudara kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua saudara-saudara kita dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas ilmu yang sahih, di atas iman kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, belum ada lagi nih yang masuk, Ustadz. Alhamdulillah. Kita tanyakan lagi mungkin jamaah, tafadhol, masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Jika belum ada, mungkin ada nasihat dari Ustadz sebelum kita tutup, Ustadz. Ya. Jadi ada faedah berarti di sini bahwa tujuan kita itu adalah memberikan manfaat ilmu kepada orang. Ya, memberikan apa? Manfaat ilmu kepada orang lain. Inilah manfaat yang luar biasa. Ini yang menjadi prioritas buat kita. Ya, offline, online, tergantung pada kondisi dan letak geografi seseorang. Ya. Yang jelas inilah manfaat yang lebih utama yang perlu kita prioritaskan. Karena ini yang bisa menghadirkan kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman di surat Kahfi, wasbir nafsak ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka turidu zinatal hayatid dunya. Allahu Akbar. Sabarlah. Tetaplah duduk, tetaplah kamu fokus sama siapa? Sama mereka yang beribadah kepada Allah setiap saat. Ikhlas. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan pahaman para salaf, ikhlas bertauhid kepada Allah, fokuslah kalian sama mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan tinggalkan teman-teman kalian seperti ini. Walaupun berjauhan negara. Turidu zinatal hayatid dunya. Kalau kamu tinggalkan profil seperti ini, berarti kamu menginginkan kehidupan dunia. Siapa orang yang mengikuti dunia? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang yang mengikuti dunia adalah orang yang lalai dari Allah. Wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusan dia ruwet berantakan semua. Makanya wala tuti', jangan ikuti orang kayak gini. Inilah jamaah nasihat buat saya dan buat kita semuanya. Semoga Allah kumpulkan kita semua di atas keimanan. Semoga Allah kumpulkan kita di atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Semoga Allah kumpulkan kita juga kelak di surga Allah dengan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita semua. Wallahu ta'ala alam sawab. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah berakhir kajian hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu Wa iyyakum. tanya jawab.